Besti, jagat maya mendadak dikabarkan dengan perseteruan antara Jennifer Copen dengan mantan babysitternya Mbak Nia. Kabar ini pertama kali mencuat setelah Jennifer Copen menerima kiriman pesan dari warganet. Kira-kira apa ya isi pesan tersebut, Besti? Hai guys, jadi aku baru aja sampai di Bali. Akhirnya aku udah pulang ke Indonesia. And sampai di Bali aku benar-benar sedih banget karena aku dapat beberapa laporan dari teman-teman online yang ngasih tahu kalau ternyata mantan pengasuh Kamari itu nge-like salah satu komen hate di TikTok, which made me really hurt dan aku benar-benar sakit hati banget. So hari ini sekarang aku bakal menjelaskan what actually happened, cerita sebenarnya dan segala macam. Karena selama ini aku udah sangat baik hati, aku memilih untuk diam, aku memilih untuk menutupi. Tapi semakin lama diamku tuh semakin diinjak-injak. Dan disclaimer, aku gak mau kalian setelah nonton video ini menghujat pihak mantan pengasuh Kamari. Video ini purely hanya untuk meluruskan alasan dia gak bekerja lagi dan menjelaskan semua yang terjadi. So there's no hate in this video. Aku cuman gak mau ini malah kalau misalkan aku gak menjelaskan malah menjadi fitnah. Karena kalau kalian gak tahu, aku bakal insert di sini sekarang. Jadi ini adalah postingan dia dan ada yang komen nge-hate dan dia like komennya. Dan gak cuma satu yang dia like komennya, tapi ada dua yang dia like komennya. Dan ini udah benar-benar mengarah ke hate yang pokoknya di sini ngomongnya kayak, oh dia nggak kerja lagi sama Jen karena kayak semenjak Jen sama Justin dia udah nggak kuat lah, apa segala macam. Dia itu kesayangannya Papa Dali lah, segala macam, apalah segala macam. Oke, I'm just gonna clarify. Alasan dia tidak bekerja lagi sama kita adalah karena purely diberhentikan oleh saya. Saya berhentikan kenapa? Karena selama ini saya sudah sangat sabar banget ya. Walaupun saya terus dikasih tahu sama Yaya, sama keluarga, sama semua teman kalau kerja dia itu nggak benar, saya masih selalu memberikan dia kesempatan untuk mencoba memperbaiki sikap dan perilaku dia. Alasan kenapa dipecat? Dia selalu main HP, dia nggak merawat Kamari dengan benar. Kadang-kadang Kamari digantiin pampers nggak dicebokin, kadang-kadang Kamari nggak disikatin giginya, Kamari pakai baju selalu itu mulu, padahal aku selalu belanjain Kamari baju banyak banget ya. Dan masih banyak lainnya guys, kayak dia benar-benar neglect aku rasa mungkin aku terlalu baik selama ini sama dia sampai dia terlalu nyaman dengan aku, jadinya dia kayak menyepelekan banget. Padahal aku selalu memberikan segalanya untuk dia dengan harapan dia akan membantu menjaga anak aku dengan baik. And don't get me wrong, aku sangat berterima kasih sama mbaknya Kamari yang dulu, kayak terima kasih udah bantu ngerawat Kamari juga selama ini. Tapi memang sikap dan perilaku dia itu banyak yang tidak bisa saya toleransi lagi, karena orangnya nggak mau berubah. Itu jadi saya mungkin rasa dia mungkin belum siap untuk bekerja atau seperti apa, saya juga nggak tahu ya. Kedua, dia bilang kayak dia nge-like komen itu seolah-olah kayak dia berhenti kerja di saya. Itu nggak benar. Saya nggak tahu apakah benar dia hamil atau enggak, tapi seingat saya sih dia nggak hamil ya. Memang saya berhentikan kerja dari saya. Bahkan ini akan saya berikan semua bukti-buktinya. Ini adalah screenshot dimana dia ngemis-ngemis minta kembali bekerja sama saya. Waktu aku pertama kali ke Eropa, ke Belanda, itu harusnya mbak itu yang ikut sama aku. Tiba-tiba H-3 dia minta cancel, dia nggak bisa ikut lah, alasannya mau cerai sama suaminya atau apa segala macam, aku nggak ngerti. Terus tiba-tiba pas aku udah berangkat bawa mbak yang satu lagi, besoknya dia ngechat minta ikut. Of course aku ignore, kayak aku udah sakit hati di situ. Terus ini juga ada banyak sekali screenshot dia main HP selama bekerja sampai kadang-kadang Kamari jatuh atau apa ya, saya nggak tahu sih jatuhnya apa, mungkin karena kelalaian atau gimana, saya nggak mau suzon juga. Cuman of course aku selalu bilang sama dia kalau misalkan mau main HP harus di luar jam kerja. Kalau Kamari lagi tidur, Kamari lagi main sama neneknya, atau Kamari lagi saya bawa main, kamu mau main HP terserah, kamu mau ngapain terserah. Saya sebagai bos selalu baik hati banget, saya selalu mengutamakan kesejahteraan karyawan saya.
Aku selalu ngajak dia belanja, jalan-jalan. Aku nggak pernah yang namanya perhitungan. Kalau misalkan aku shopping atau apa, aku selalu bilang ambil apa aja yang kamu mau ambil. Aku beliin dia motor, iPhone, apa segala macam. Itu pure wujud kasih sayang aku ke dia dan terima kasih aku ke dia karena dia sudah mau membantu rawat anak aku. Tapi sangat disayangkan ternyata balasan dia seperti ini ke aku. Aku sudah agree untuk nggak menjelaskan alasan dia kenapa berhenti kerja, tapi didiemin malah tambah ngelunjak. Aku juga minta sama dia untuk stop posting Kamari. Dari awal kita kerja, Papa Dali selalu komplain karena dia selalu posting Kamari, kerjanya nggak bener. Aku udah sering tegur, bahkan sampai sekarang berhenti kerja pun aku udah bilang sama dia, tolong jangan posting Kamari. Kamu mau posting sekali 2 kali kayak oke lah karena kamu kangen, tapi ini benar-benar satu akun benar-benar full isinya Kamari. Belum lagi dia bikin second account ya, dimana saya di blok di akun itu dan full isinya Kamari. Setiap kali saya nongkrong bersama teman-teman saya yang selebriti atau apa, dia selalu rekamin diem-diem sampai teman-teman saya pada ngerasa risih karena kadang-kadang kita bisa ngobrolin hal private tapi dia malah rekam-rekam. Padahal saya selalu bilang sebenarnya nggak apa-apa, tapi kamu minta izin dulu. Kalau mau foto sama teman-teman selebriti boleh, yang penting minta izin dulu. Dan ya kurang lebih itulah, aku nggak mau terlalu menjelaskan lagi lebih detailnya. Ada banyak sekali ya, dari mulai juga selalu dia punya utang sampai aku yang dikejar-kejar debt collector, dan banyak hal. Jadi sangat disayangkan kalau akhirnya aku harus speak up seperti ini karena sebenarnya aku nggak mau banget. Aku benar-benar menutupi banget ini. Makanya setiap kali kalian tanya kenapa sudah nggak kerja, aku selalu jawabannya cuman kontrak kerjanya habis, padahal itu bukan yang terjadi. Kalian juga netizen selalu banyak yang komplain ke aku kayak kalau Kamari dirawatnya nggak benar, dan aku selalu berusaha untuk bilang ke dia, aku sayang sama Mbak, tolong berubah, tolong dibenerin, tolong rawat anak aku dengan baik. Tapi ternyata dia nggak rawat dengan baik. Ya udah, aku memutuskan untuk memberhentikannya secara baik-baik. Bahkan setelah aku berhentikan, aku juga masih memberi uang sangu ke dia. And ya, aku benar-benar sakit hati. Aku nggak nyangka kalau dia bakal kayak gini ke aku. Kayak kebaikan aku dibalasnya kayak gini. Tapi gak apa-apa, aku ikhlas, insya Allah. It's okay. Mungkin aku juga ada salah selama ini menjadi bos, jadi aku minta maaf juga. Dan please ingat, jangan menghujat, jangan please just leave her alone. Tolong. Video ini simply hanya untuk meluruskan what happened, dan aku menceritakan kejujuran yang sebenarnya tanpa ada unsur mau menjatuhkan pihak manapun. Ya, jadi seperti itu. I hope you guys understand. Please juga leave her alone. Dan untuk mantan mbaknya Kamari, tolong kamu udah fokus aja sama hidup baru kamu. Kalau memang kamu dapat bos yang lebih baik, dapat gajinya gede apa segala macam, aku malah seneng ya, bagus. Udah fokus aja. Dan semoga kesalahan yang kamu lakukan di kita nggak kamu lakukan di bos kamu yang baru ini. And yeah, I wish you the best of luck. And remember, teman-teman, please jangan menghujat. Just leave her alone. And that's it. Okay? Thank you so much. Bye. Ya ampun, ternyata ini permasalahan lama tapi baru mencuat ke publik. Tanpa membela siapapun, semoga kedua belah pihak segera bertemu dan menyelesaikan permasalahan ini ya Besti. Besti, Syifa Haju mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Ya, namanya jadi sorotan lantaran dikait-kaitkan dengan pernikahan Amanda Manopo. Pasalnya, Syifa Haju tak terlihat hadir di pernikahan Amanda Manopo dan Kenny yang digelar pada 10 Oktober lalu. Usut punya usut, hal tersebut dipicu lantaran saat memulai karir di dunia seni peran, Syifa Haju dan Amanda Manopo kerap terlihat akrab. Bahkan tak sedikit yang menyebut keduanya bersahabat nih Besti. Alih-alih membantah hubungannya dengan Amanda Manopo sedang tidak akur, Syifa Haju pun menjawab rasa penasaran publik. Besti, di tengah kehidupan glamor dan hidup bergelimang harta, nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak pernah terlepas dari sorotan publik. Tapi kali ini nama keduanya jadi sorotan bukan karena kehidupan mewah mereka nih Besti, tapi karena rumor banyaknya karyawan yang resign dari perusahaan besar milik Raffi Ahmad, yakni Rans Entertainment. Kabar itu mencuat ketika salah satu karyawan mengungkap alasan resign dari salah satu perusahaan raksasa milik Raffi Ahmad tersebut. Alasan nekat resign dari kantor impian banyak orang. Hai, aku Maya, produser toko Mama Gigi di Rans Entertainment selama 3,7 tahun.
Ini hari tersedih karena aku terakhir kerja jadi pegawai Nagita Slavina. Kerja di Rans itu salah satu pencapaian yang berkesan dan membanggakan. Lingkungan yang nyaman, fasilitas yang enak, bos yang baik, dan teman-teman yang suportif jadi alasan aku bertahan. Tapi untuk kali ini aku memilih resign. Ibarat buku, aku mau coba punya bab baru di hidup aku. Kenapa? Karena aku udah ngerasa cukup dan pingin istirahat sebentar dari kerja kantoran. Selama di Rans, aku punya tanggung jawab pekerjaan yang lumayan besar, jadi semua waktu, tenaga, dan pikiran full aku dedikasiin buat kerja. Sekarang gak apa-apa kan? Aku pengen banyak meluangkan waktu buat diri sendiri, orang tua, dan keluarga. Pengen coba peluang dan hal-hal baru yang sebelumnya gak sempet karena selalu sibuk. Pengen tinggal deket bareng sama keluarga karena dari 2019 aku udah jadi perantau. Kalau soal rezeki, aku selalu percaya bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pengatur. Mungkin aku bakal nyesel resign dari Rans, tapi aku akan lebih nyesel lagi kalau aku gak explore hal-hal baru. Kalau kalian jadi aku, kalian bakal resign juga gak? Di tengah kabar tersebut santer jadi perbincangan, aksi Nagita Slavina yang sedang menyanyi di jalanan luar negeri menjadi sorotan nih Besti. Kabar selanjutnya ada Andre Taulany yang baru saja menghadiri sidang mediasi perceraiannya dengan Erin. Seperti apa hasil sidangnya? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, sidang perceraian Andre Taulany dengan Erin kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jika sebelum-sebelumnya sidang yang beragendakan mediasi tak kunjung menemukan titik terang, kali ini terjawab sudah nih Besti. Menurut kuasa hukumnya, Galih Ragasiwi, sidang mediasi perceraian kliennya dinyatakan gagal. Kabar tersebut bersamaan dengan Erin yang kerap mangkir di persidangan nih Besti. Jika sebelum-sebelumnya Erin tak mengungkapkan alasan yang jelas, tapi kali ini Erin tak hadir lantaran kondisi kesehatan yang menurun. Sebagai bukti, kuasa hukum Andre Taulany mengatakan, Erin melalui kuasa hukumnya menyerahkan surat sakit ke majelis hakim di meja persidangan. Bisa dikatakan gagal karena kan intinya sudah dikasih waktu hari ini, jadi tidak ada mediasi lagi. Nah, semuanya ini kita serahkan kepada majelis dan tadi pun kan sudah diwakilin oleh kuasa hukumnya. Pak Haji sekarang di sini hadir, cuman dari termohon berhalangan hadir, tadi dikuasakan sama kuasa hukumnya. Dalam hal ini beliau dalam keadaan informasinya tadi sakit dan ada surat sakit yang diberikan kepada mediator seperti itu. Senada dengan pernyataan pihak Andre Taulany, Erin yang diwakilkan kuasa hukumnya mengaku bahwa Erin terpaksa tidak bisa hadir di pengadilan lantaran mengalami sakit serius. Lantas, apakah karena kasus perceraian ini ya Besti? Oh enggak sampai dirawat di rumah sakit, cuman memang kalau lihat dari hasilnya ya, dari kemudian apa saja yang dilakukan tadi malam di rumah sakit sepertinya cukup serius. Saya tidak tahu pastinya, tapi tentunya ketika ada permasalahan seperti ini buat seorang perempuan, seorang ibu tentu berpengaruh ya. Kadang-kadang kita tahu kan kalau kebanyakan pikiran gitu ya, pasti jadi sakit gitu ya. Melihat gugatan cerai yang diajukan Andre kali ini diproses oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, membuat publik bertanya-tanya, apakah gugatan kali ini akan berhasil? Pasalnya, sang komedian sebelumnya sudah 3 kali gagal menggugat cerai sang istri karena dinilai tidak sesuai dengan perundang-undangan. Alih-alih yakin kali ini gugatannya akan berhasil, Andre melalui kuasa hukumnya mengaku gugatan yang keempat kali ini cukup sebagai bukti bahwa ia memang benar-benar serius ingin bercerai dengan Erin. Bukan, ini namanya keseriusan ya. Seperti kawan-kawan lihat sebelumnya, proses ini sudah berlangsung lama, bukan hanya di sini aja. Tentunya dalam hal ini adalah suatu keseriusan dan harus menjadi jadi fokus Pak Haji dalam hal ini. Sudah saking seriusnya, maka tetap berusaha untuk hadir ya.
Cuman dalam hal ini kan tadi tidak hadir ya, cuman kan kita nggak tahu ya halangan dari sana itu seperti apa, dan kita sudah tanyakan jelas bahwa ada surat sakit. Ya kita mau kata apa kan? Tapi intinya untuk sidang hari ini adalah kan mediasi, dan mediasi ini kan hari ini ditentukan sesuai dengan jadwal sebelumnya itu kan terakhir, dan besok itu sudah masuk kepada sidang hasil daripada mediasi. Tuh ya Besti, berarti segala alasan yang keluar dari pihak Erin terbantahkan sudah. Sebaliknya tak ada juga alasan Andre Taulani untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Erin. Buktinya, sampai 4 kali melayangkan gugatan pun harus dilakukan Andre Taulani nih Besti. Selain itu, Andre Taulani juga menjawab rasa penasaran publik soal kabar pisah rumah dengan Erin. Kalau masalah rumah itu sudah tidak satu rumah. Jadi Pak Andre sudah berpisah, sudah tidak satu rumah lagi. Yang T di rumah yang di kesehatan, untuk Pak Andre-nya sudah di apartemen, sudah tidak satu rumah. Intinya sudah 1 tahun tidak satu rumah intinya. Terlepas dari polemik yang terjadi antara dirinya dengan Erin, Andre Taulani juga tetap kekeh tak ingin melibatkan anak-anak mereka nih Besti. Dari awal, walaupun dari sebelumnya kita tidak melibatkan anak. Dan untuk anak, sebenarnya kan sudah pada besar juga. Mereka sudah bisa bersikap dalam hari ini ya. Bisa kepada ibunya, bisa kepada bapaknya. Intinya untuk masalah anak tidak kita libatkan dalam urusan rumah tangga orang tuanya. Pada prinsipnya, Pak Haji nggak mau anak-anaknya terlibat terlalu jauh soal permasalahan rumah tangganya. Sementara mengenai video viral yang menyebutkan Andre Taulani menjual salah satu rumahnya di tengah proses perceraiannya dengan Erin, ia dengan tegas membantah ya Besti. Itu mah zaman dia bikin konten pas pandemi. Oh itu udah lama. Lihat dong itu tahun berapanya. Nggak ada, nggak dijual. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.